Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Reksa Zakia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, Prodi Ekonomi Syariah. Alamat Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Program studi Ekonomi Syariah adalah salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006 yang pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Visi Ekonomi Syariah menjadi jurusan yang terbuka dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah yang berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi program studi ekonomi syariah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian demi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan, memelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Tujuan dari program studi ekonomi syariah yang pertama yakni menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. 2. Berkembangnya ilmu ekonomi syariah yang berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. 3. Terbentuknya masyarakat yang kuat dan bergairah dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraan yang berbasis ilmu ekonomi syariah. 4. Terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam gerakan mencapai sivitas akademika dan pengampu kepentingan. Adapun profil lulusan prodi ekonomi syariah yang pertama yaitu menjadi praktisi ekonomi syariah, di mana nanti mahasiswa mampu bekerja di lembaga keuangan ekonomi syariah, baik bank maupun non-bank. Yang kedua, menjadi entrepreneur syariah, di mana mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya sebagai wirausahawan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, baik mau mendirikan ataupun mau mengembangkan usaha yang telah ada. Yang ketiga, ada analisis ekonomi syariah, di mana mahasiswa akan melakukan analisis fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan ekonomi syariah, serta memberikan solusi terhadap masalah. Yang keempat, dapat menjadi peneliti muda di mana nanti lulusan prodi ekonomi syariah mampu melakukan berbagai penelitian. Awal keberhasilan seseorang tidak hanya dinilai dari kemampuan intelektualitasnya saja, tetapi juga kemampuannya dalam menjalin komunikasi yang baik. Penting dalam menjalin komunikasi yang baik terutama bagi seorang mahasiswa, di antaranya berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, berkomunikasi dengan dosen, dan berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan kampus. Pentingnya menjalin komunikasi yang baik, yakni bertujuan agar tidak terjadi diskomunikasi atau kesalahpahaman. Selain harus bisa berkomunikasi dengan baik, seorang mahasiswa juga harus memiliki etika yang baik, tindak tanduk yang baik. Di antaranya, etika seorang mahasiswa yakni berpakaian rapi dan sopan, berbicara sesuatu yang memang pantas untuk diperbincangkan, meminta maaf apabila merasa telah melakukan kesalahan, dan apabila melakukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab dengan sukarela menerima sanksi, menghormati ide dan pendapat orang lain, kemudian biasakan menolong teman, baik itu berupa materi maupun saran yang diperlukan. Cara memperoleh kebenaran di antaranya adalah dengan kepercayaan, seperti orang-orang zaman dahulu yang mempercayai bahwa suatu benda memiliki kekuatan gaib. Hal tersebut biasa kita namai dengan animisme dan dinamisme.
Kemudian adalah dengan berpikir logis menggunakan akal dan filsafati. Yang ketiga, dengan agama dan kitab suci. Yang keempat, trial dan error. Yang kelima, tokoh berotoritas seperti kiai. Dan yang terakhir yakni dengan penelitian atau research. Penelitian yakni proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip tersebut yakni jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian sebagai proses mencapai kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian tersebut kemudian akan diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis yang pertama yakni makalah, yang biasanya dijadikan sebagai tugas kuliah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Cara menemukan ide menulis. Yang pertama, mengamati kejadian sehari-hari. Sebenarnya, banyak hal-hal unik yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, yakni dengan membaca, karena membaca dapat menambah wawasan. Yang ketiga, yakni dengan berdiskusi. Bagaimana sih cara menumbuhkan keterampilan menulis? Tentunya yang pertama yakni dengan rajin berlatih. Karena apapun itu, dengan kita berlatih insya Allah kita akan bisa. Yang kedua, yakni dengan menggunakan referensi Megaman. Yang ketiga, yakni menyajikan dengan baik, logis dan sistematis keseluruhan dan paragraf. Yang keempat, menjaga originalitas dari plagiasi dan juga similaritas. Cara menghindari plagiasi. Yang pertama, jika ingin mengutip atau mengquotes karya milik orang lain, maka seharusnya diberi tanda kutip atau tanda petik 2. Yang kedua yakni paraphrase, mengutip karya orang lain namun diubah dengan bahasa sendiri. Yang ketiga yakni dengan meringkas. Cara menulis paragraf yang baik. Yang pertama yakni harus ada topik sentence. Yang kedua, supporting ID. Yang ketiga, adding details. Dan yang keempat, concluding sentence. Kuliah adalah investasi masa depan. Mengapa disebut investasi? Karena saat kuliah, kita akan banyak mendapatkan hal-hal baru, sesuatu yang baru dan ilmu yang baru. Di antaranya, yakni knowledge atau pengetahuan, skill, keterampilan, teknik, attitude atau sikap, dan tentunya pengalaman. Saat kita berkuliah, tentunya kita akan merasakan adanya perbedaan antara kuliah dan juga saat kita sekolah SMA. Di antaranya perbedaan tersebut yakni tanggung jawab menjadi lebih besar, ujian lebih sedikit, nilai lebih tegas, kecepatan mengajar pun lebih tinggi, dan tugas tidak selalu diperiksa. Setiap orang pasti memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Maka dari itu, sudah seharusnya kita memilih strategi yang tepat dalam belajar untuk meningkatkan pemahaman. Di antaranya strategi belajar tersebut yakni strategi belajar visual, strategi belajar auditori, strategi belajar kinestetik, strategi belajar berkelompok, dan strategi belajar mandiri. Strategi belajar visual biasanya dengan menggunakan gambar peta grafik, memvisualisasikan materi dalam benak, memahami materi lewat bacaan atau gambar, beri warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar auditori, yakni dengan mendengar baik-baik penjelasan dosen di kelas, menerangkan secara lisan suatu pelajaran kepada teman, kemudian gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kinestetik, dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, memperbanyak latihan soal, dan seusai belajar, coba tuliskan poin-poinnya. Strategi belajar kelompok. Pertama, pilih teman belajar yang cocok, atau biasa kita sebut dengan sefrekuensi. Tanya jalan pengerjaan, bukan hanya sekadar jawaban, saling bandingkan catatan, dan rutin untuk belajar bersama. Strategi belajar mandiri.
Perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilih tempat belajar yang tenang, karena tempat belajar yang tenang akan memudahkan kita untuk fokus. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Kiat membaca aktif. Kiat membaca aktif dapat dilakukan dengan survei atau meninjau langsung ke lapangan, question atau dengan bertanya, read, membaca, recite, menulis kembali, dan review atau menilai. Persiapan sebelum ujian. Hal-hal ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan saat kita akan melakukan ujian, yakni sedia cukup waktu belajar. Jangan sampai kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar, apalagi sampai melakukan SKS atau sistem kebut semalam. Kemudian, kita juga harus tahu spesifikasi ujian, soalnya akan seperti apa. Kemudian, belajar kelompok, dan siapkan hal-hal lain yang diperlukan atau dibutuhkan. Kemudian, sumber penting, yakni perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, catatan kuliah, terutama kuliah terakhir sebelum ujian. Hal-hal yang harus diperhatikan saat akan menghadapi ujian. Yang pertama, perkirakan kemacetan. Jangan sampai saat kita kuliah offline, kita tidak memperkirakan kemacetan yang berujung keterlambatan. Kemudian, kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Kemudian, redakan tegang, jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas. Garis bawahi inti jawaban. Sebagai masyarakat yang modern, apalagi seorang yang berpendidikan, kita seharusnya jangan hanya mencari pekerjaan, tetapi kita juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Kita sudah sering mendengar kalimat sebuah bangsa bisa maju jika wirausahanya maju. Kalimat tersebut bukan hanya omong kosong belaka, dapat dibuktikan dengan negara-negara maju di dunia. Karenanya, saya memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti UKMF Kewirausahaan IAIN Pekalongan agar bisa menambah pengalaman dalam berwirausaha. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't